Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanatorik Kanizemi Ahmed Dedat dengan NIM 6070124000087 dari kelas 4902. Program studi D3 Sistem Informasi, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat sebelumnya yang berupa program latihan form input. Langsung saja di sini setelah saya tampilkan layar pada aplikasi saya. Di sini pertama mengimport library JavaFX terlebih dahulu, lalu membuat kelas app yang merupakan kelas turunan dari application. Selanjutnya membuat metode public void start, yaitu membuat stage atau membuat windows pada JavaFX dengan penamaan primary stage. Nah, untuk yang pertama kita membuat menu bar. Menu bar itu dia itu terletak untuk di output, dia terletak pada bagian atas ini. Yang dimana menu bar ini berisikan file menu. Nah, file menu itu berupa didefinisikan atau berisikan juga text string berupa file yang ini. Lalu dalam file menu itu juga terdapat item juga, atau terdapat menu juga, yaitu exit item. Exit item tersebut merupakan berisikan tombol atau tulisan yaitu exit. Nah, untuk exit item itu sendiri dia disetting atau di set on action. Jadi ketika dia diklik, dia akan nge-close si Windows tersebut. Selanjutnya membuat form input menggunakan grid pen. Grid pen itu sendiri itu untuk grid pen sendiri itu layout besar. Dia itu terdapat kolom serta baris gitu. Di sini di set paddingnya, ketebatan paddingnya itu 20, terus di set juga vertikal antara gapnya, vertikal gapnya 10 pixel serta horizontal gap itu 10. Lalu yang pertama dia membuat label nama dengan posisi kolom ke 0, lalu posisi baris ke 0. Dan untuk label nama itu sendiri dia ditambahkan text field, teks nama itu dengan posisi kolom ke 1, baris ke 0 gitu. Selanjutnya ada alamat, yaitu alamat membuat label baru, alamat dengan posisi kolom ke 0, baris ke 1. Nah, untuk alamat sendiri dia menggunakan text area, bukan text field seperti nama sebelumnya. Kenapa menggunakan text area? Karena dalam pengisian alamat kan lumayan cukup panjang. Jadi dia harus menggunakan text area. Text area merupakan ya sebuah form inputan yang cukup agak besar gitu untuk alamat, untuk mengisikan alamat. Nah, text area tersebut diatur agar dapat menampilkan setidaknya 3 baris teks gitu. Lalu dengan posisi teks area tersebut dengan posisi ke 1 pada kolom, lalu baris ke 1 juga. Selanjutnya ada agama, membuat label baru agama, posisi kolom ke 0, posisi baris kedua. Nah, untuk agama sendiri dia menggunakan combo box. Combo box itu yaitu merupakan drop down button bertipikan string. Isi dari combo box itu sendiri dia mengambil secara keseluruhan add all, yaitu berisikan Islam, Kristen, berisikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, sebelum data dipilih atau sebelum agama itu dipilih, drop down combo box ini di set terlebih dahulu. Ketika belum diinputkan data apa-apa, dia akan memunculkan teks pilih agama.
dia akan memunculkan teks terbaru itu pilih agama ketika belum ada agama yang dipilih terlebih dahulu sebelumnya. Lalu dia diposisikan pada kolom ke-1 baris kedua. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dia belum diisi apa-apa atau belum dipilih apa-apa, dia akan menampilkan teks string berupa pilih agama gitu. Selanjutnya membuat radio button untuk jenis kelamin. Nah, radio button jenis kelamin itu seperti ini. Ini jenis kelamin. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Dia pertama itu membuat label terlebih dahulu jenis kelamin. Diatur juga posisinya. Lalu menggunakan toggle group. Fungsi dari toggle group itu sendiri adalah jadi nanti itu dia menggabungkan atau membungkus radio button dari radio button laki-laki serta radio button perempuan, yang dimana fungsi toggle group itu sendiri yaitu agar tidak dapat memilih kedua pilihan tersebut, jadi hanya dapat memilih satu saja gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita mencet laki terus kita ingin memilih perempuan nih, dia jadi fungsi toggle group itu sendiri fungsinya digabungkan itu sendiri ke dalam toggle group agar tidak dapat memilih keduanya gitu. Jadi hanya dapat memilih salah satu saja. Lalu dia diatur juga dalam vertical box gitu. Seperti tadi dengan jarak pixelnya itu 5 pixel. Lalu diatur juga penempatannya itu ada pada kolom 1 baris ketiga. Selanjutnya membuat button tombol cetak. Ya, menggunakan operasi button dengan berisikan cetak, dengan bertuliskan cetak. Lalu diatur juga posisinya. Selanjutnya ada label hasil. Nah, dia membuat label baru dan dia berisikan teks itu. Hasil akan muncul di sini. Lalu di set stylenya seperti ala-ala CSS, yaitu di set stylenya border color abu-abu, grey, ketebalan padding 10. Lalu background colornya dia putih gitu, putih terang. Nah, di sini ada set word text bernilai true. Ini tuh fungsinya agar ketika agar teks itu atau nanti label hasil dari sini dia itu tidak akan bablas atau terlalu panjang ke kanan. Jadi dia itu fungsi itu akan menurunkan dari sekiranya itu terlalu panjang, dia akan menurunkan ke bawahnya lagi gitu. Lalu diatur juga minimal width-nya yaitu 350 gitu. Nah, selanjutnya ada event handling tombol cetak. Yang ini tuh dia itu logika buat button yang tadi, button ini tombol cetak gitu. Itu logika buat button cetak itu ya. Nah, di sini diatur button cetak set on action diatur ketika tombol cetak itu diklik. Yang pertama, dia akan mengambil nilai nama dan menampilkannya. Yang kedua, dia akan mengambil nilai alamat dan inputan data dari alamat lalu menampilkannya juga. Selanjutnya dia akan mengambil nilai agama dan menemukan juga, namun untuk agama ini dia menggunakan operasi atau operator ternary yaitu mengecek true atau false-nya. Nah, di sini apabila data atau input dataan agama itu dipilih, berisikan agama yang dipilih, contoh seperti tadi contoh Islam, maka dia akan mengambil data yang telah diisi gitu. Maka ada datanya. Tapi apabila data itu tidak ada, dia akan bernilai false. Lalu dia akan menampilkan output nantinya itu akan menampilkan hanya strip saja. Ini. Selanjutnya itu untuk logika jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini dia menggunakan logika if else. Jadi apabila radio button
laki-laki yang dipencet, yang dipilih, maka dia akan memunculkan teks string laki-laki. Lalu yang selanjutnya, apabila radio button perempuan yang dipilih, maka dia akan memunculkan teks string perempuan. Tetapi apabila dari kedua radio button tersebut tidak dipilih sama sekali, maka dia hanya akan menampilkan strip saja. Lalu dari keseluruhan inputan data tersebut, mereka semua disatukan ke dalam string format, yang dimana itu merupakan teks format rapih gitu nantinya. Berisikan teks string data input, nama, alamat, serta dan lain sebagainya, agar menggabungkan semuanya agar menjadi teks format yang rapi. Lalu string format tersebut akan ditampilkan oleh label hasil. Selanjutnya itu menyusun layout akhir. Di sini menggunakan vertical box, itu penampilan center layout dengan jarak antaranya 10 pixel, dan dia mengambil atau bisa juga grid serta label hasil, dia berada dalam center layout. Jadi si center layout atau si grid serta label hasil yang tadi itu dia diatur ke dalam, digabungkan ke dalam center layout dengan jarak antar kedua itu 10 pixel. Gitu. Ketebalan paddingnya juga diatur. Stringnya 10. Lalu ada border pen. Border pen itu seperti kanvas besar atau kanvas raksasa gitu. Lalu border pen tersebut untuk bagian atasnya, setupnya, dia mengambil menu bar, atau menu bar tersebut diambil ke dalam setup yang ada di border pen. Dia diambil, disimpan lah. Jadi setup menu bar itu di set di atas dari si border pen, dari si kanvas raksasa itu tadi. Nah, untuk center layout yang berisikan grid serta label hasil, dia berada di tengah-tengah atau lurus tengah-tengah dari jendela gitu. Selanjutnya ada pembuatan scene. Scene itu yaitu merupakan bukan halaman, lebih tepatnya kayak kontainer lagi untuk menampung elemen-elemen UI yang telah dibuat sebelumnya gitu. Dia mengambil border pen yang tadi yang dinamakan root gitu, dengan ukuran 650 kali 550 pixel. Nah, selanjutnya dia di jendela atau Windowsnya, primary state-nya dia diatur judulnya yaitu program from Java FX. Lalu scene-nya dia diatur mengambil scene yang telah didemokan di atas ini. Yang terakhir dia akan menampilkan semuanya dengan menggunakan show gitu. Dan yang terakhir yang ada metode public static void main string ARGS, yang ada itu launch ARGS, yang dimana ini juga berfungsi penting gitu. Nanti ketika kode ini di run di sini run Java, jadi dia itu akan membaca logika yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kode yang telah dibuat, logika yang telah dibuat itu dapat di run gitu, dapat dijalankan dengan lancar. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk outputnya program ini sendiri. Nah, sini saya tulis tadi ya. Oh, sebentar. Oke, saya restart terlebih dahulu. Nah, sini ada misal yang pertama di sini tadi itu menu bar. Di sini tadi itu menu bar yang ini. Di sini dengan menu bisa ada file, terus ketika dipencet dia akan ada exit. Ketika dipencet exitnya seperti logo yang ada di sini, maka dia akan tertutup atau terclose Windowsnya, jendelanya akan tertutup. Di sini kita coba. Benar. Jadi benar seperti apa yang tadi dituliskan, maka apabila si exit item atau exit tersebut dipencet, maka jendelanya akan tertutup. Jadi di sini saya akan running lagi.
saya akan mengisikan nama. Bandung. Kita pilih agamanya Islam, lalu kelaminnya saya pilih laki-laki, karena saya laki-laki. Di sini kita cetak seperti yang ada pada codingan juga ketika mencet tombol cetak untuk kamera. Sementara, nah di sini yang pertama dia akan menentukan nama, alamat, agama serta jenis kelamin. Sama nama, alamat, agama, jenis kelamin. Nah ini juga digabungkan ke dalam string format agar rapih gitu. Lalu di wordtext juga agar tidak bablas ke kanan gitu. Nah, dia mengurut seperti jadi mengurut ke bawah seperti ini kan. Nah, ke bawah dia tidak bablas ke kanan gitu. Nah, selanjutnya saya juga akan ngecek apabila tidak diisikan gitu datanya tadi ada agama serta jenis kelamin. Kalau nggak diisikan maka hasilnya output itu akan berisikan strip saja. Di sini saya akan menentukan, saya akan restart terlebih dahulu. Oke, saya akan nama alamat Bandung. Coba untuk yang tadi ya. Sebelumnya sebentar. Tadi itu juga sudah diatur. Ketika si teks arraynya itu tidak memenuhi gitu. Nah ini set ref row count, jadi dia itu dapat menampilkan setidaknya 3 baris gitu. Sedangkan Bandung Jalan Adiaksa Dayakolot Bandung. Nah seperti ini. Jadi dia sebenarnya akan menampilkan 3 baris gitu. Selanjutnya ada drop down atau apa. Sini. Ya, saya ini tidak akan memilih agamanya. Jadi akan saya biarkan saja. Saya tidak akan memilih agama apa-apa. Lalu untuk kelamin juga saya akan biarkan saja. Saya tidak akan memilih kelamin apa-apa. Lalu kita akan cetak. Nah seperti ini. Untuk nama, alamat itu dapat keluar itu ada tampilannya. Sementara untuk agama dia bernilai atau menampilkan output berupa strip seperti yang ada pada codingan juga yang tadi menggunakan operator ternary. Nah apabila dia tidak ada datanya atau bernilai, maka akan bernilai false, atau yaitu kalau nol maka akan false dan dia akan menampilkan output strip seperti ini. Output strip. Dan juga sama jenis kelamin, ketika tidak ada salah satu radio button yang dipencet maka dia akan menampilkan strip juga. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf apabila cara berbicara yang kurang lancar atau ada kekeliruan dalam pembahasannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.